dan yang lain mobil-mobil juga banyak yang hancur, yang ke laut, motor juga banyak, jadi sangat nggak bisa dihitung ya, masih banyak yang belum ketemu korban. Saudara, bayi berusia 5 bulan, Abian, akhirnya ditemukan oleh sukarelawan di lokasi longsor di Pekalongan, saudara. Sebelumnya, ada 2 anjing pelacak yang dilibatkan dalam pencarian. Saat kejadian, bayi bernama Abian ini bersama dengan kedua orang tuanya berada di dalam rumah. Kedua orang tua Abian ditemukan meninggal dunia. Longsoran tanah menimbun hingga kedalaman 5 meter. Hingga sore ini, saudara, pencarian korban masih terus dilakukan tim gabungan. Alat berat pun hari ini sudah bisa diturunkan untuk mencari korban longsor. Hari ini tim gabungan berhasil menemukan 3 korban meninggal. Kepala BNPB meninjau posko pengungsian bencana banjir dan tanah longsor di Petung Kriono. Kepala BNPB meminta tim gabungan terus mencari korban hilang hingga ditemukan. Pak Dandim juga sudah ada 600 orang, Satgas, tolong betul-betul dicari sampai ketemu 7 itu. Sumber dayanya nanti BNPB dukung. Biasanya saya dengan Pak Budiono dari Basarnas sudah seiring dan sejalan. SOP-nya dari Basarnas itu 7 kali 24 jam. Ini kan baru 2 kali 24 jam. Masih ada 5 hari. Tetap. Tak ada yang menyangka Senin malam saat hujan deras tiba, longsor menerjang desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sebab longsor yang terjadi pukul 6 sore menimbun rumah warga termasuk rumah sekretaris desa Kasimpar dan menutup sebuah kafe yang pada saat kejadian sedang ramai dikunjungi warga. Warga yang terlibat tanah longsor itu ada yang menginap di rumah perangkat desa Kasimpar, dan dilalah lagi pas nggak tahunya rumah kepala desa itu juga terkena dampak longsor dan hilang. Yang di situ pas ada acara di kafe, dan orang-orang yang di kafe itu juga di Petung Kriono kan di samping pegunungan jadi tempat wisata, itu juga kena dampak bencana. Salah satu ibu pegawai kafe yang menjadi korban longsor bercerita betapa ia tidak menyangka kafe tempat anaknya bekerja tertimpa longsor. Namun sang ibu bersyukur anaknya selamat meski menderita luka. Ada orang mengetuk pintu saya, katanya di kafe Kasimpar itu kena kebanjiran gitu. Kan jauh dengan lokasi anak saya bekerja itu di kafe. Ya, saya hanya menangis dan berdoa karena tidak bisa ke sana. Tak hanya rumah dan kafe, longsor juga membuat kendaraan yang melintas tersapu longsoran dan akses jalan desa lumpuh total. Tim gabungan berusaha mencari pengemudi maupun penumpang yang pada saat kejadian sedang naik mobil atau motor. Di belakang saya ini ada sebuah mobil, begitu Avanza, yang merupakan ini mobil dari Sekretaris Desa Kasimpar, Pak Carik, dan tadi baru saja ditemukan 3 buah BPKB terkait dengan beberapa kendaraan bermotor begitu. Setidaknya ada 6 buah kendaraan bermotor yang menjadi korban atau sempat tergusur oleh longsoran tanah longsor di Desa Kasimpar. Pencarian dan evakuasi warga sempat mengalami kendala karena kondisi yang curam dan faktor cuaca. Putusnya akses jalan ke lokasi bencana juga membuat evakuasi para korban harus ditandu menggunakan tandu dari bambu oleh warga dan sukarelawan menuju mobil ambulans. Tim Liputan Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu bagaimana cerita korban selamat longsor di Pekalongan? Saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, saudara. Korban selamat
Ibu Rasmini. Selamat petang Bu Rasmini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kami turut prihatin atas bencana longsor yang menimpa Ibu dan juga keluarga. Bu Rasmini, bisa diceritakan pada saat kejadian Ibu sedang apa? Ibu sedang istirahat di rumah. Sedang istirahat, kemudian ada tanda-tanda tidak saat ada longsor yang terjadi, bisa diceritakan Bu? Ya, aku sedang pulang dari masjid maghrib itu udah ada berita katanya di niku tempatnya Pak Larso itu, Pak Larso Carik niku longsor dan ada orang-orang yang ingin itu karena hujan dia sama ngeyup di situ, kemudian longsor ikut kelongsoran. Kemudian Sebanyak orangnya berapa orang saat itu Ibu yang Ibu kemudian tahu? dia 10 kurang lebih 10. Iya. Pada saat itu Untung saja suami saya udah pulang. Oke. Iya. Jadi saat Tapi itu menantu saya itu belum pulang. Menantu saya belum pulang, makanya ikut kena longsoran menantu saya. Iya. Menantu Ibu ikut kena longsoran. Saat ini sudah dapat informasi terkait keberadaannya? Gimana? Sudah dapat informasi soal keberadaan menantunya Ibu? Iya, karena suami aku juga ke sana lihat menantunya yang kena ya. Kemudian dicari udah nggak ada dong, kemudian dicari pagi-pagi ya. Pada saat kejadian itu kondisi di rumah Ibu dekat daerah Ibu itu sedang hujan deras atau seperti apa Bu? Iya, hujan deras sama angin. Hujannya deras sama angin, kemudian ada longsoran lagi di dekat desa. Anak saya juga, rumah anak saya juga kena banjir. Posisi rumah Ibu Gitu. itu terkena longsor atau seperti apa? Enggak, alhamdulillah aman. Iya. Jadi pada saat kejadian Ibu berada di rumah dan alhamdulillah rumahnya tidak terkena longsor, begitu ya Bu ya? Enggak, tapi rumah anak saya kena kebanjiran. Rumah anak Ibu kena kebanjiran, kemudian tadi juga ada menantunya ya yang juga tertimpa longsor ya? Kondisinya saat itu seperti apa di sana? Apakah Ibu juga ikut mengecek kondisi rumah Ibu atau rumah menantu Ibu ataupun anak Ibu yang terkena banjir tadi dan longsor? Enggak, sekarang udah enggak dipakai, enggak. Udah katanya males, sudah ada belum dibersihin juga. Kalau rumah menantu Ibu? Rumah menantu saya lah itu kena banjir itu. Kalau yang anak yang ikut kena longsoran itu satu rumah sama aku. Oh, yang kena longsoran itu satu rumah sama Ibu? Iya. Kalau yang kena kebanjiran itu anak yang sudah masih anak tapi udah lain rumah. Ibu sempat melihat kondisi setelah terjadi longsor ini? Kondisinya seperti apa di sana? Enggak. Yang ada orangnya meninggal tuh Pak. Enggak berani. Aku enggak berani. Ibu akhirnya alhamdulillah bisa selamat dari kejadian longsor ini. Saat ini mengungsi di mana Bu bersama dengan warga lain? Sekarang, ini sekarang di sini masih berada di depan puskesmas aku sekarang. Kalau kemarin ya masih di rumah aja.
Terakhir Ibu, apa harapannya terkait dengan bencana yang terjadi? Mungkin Ibu sedang berada di posko pengungsian, apa yang dibutuhkan untuk selama berada di pengungsian, Ibu? Apa ya, aku malu kalau bilang. Sampaikan saja Bu, nggak apa-apa. Enggak, aku malu. Yang jelas harapannya semua kebutuhan Ibu dan juga para pengungsi di sana semoga tetap terpenuhi ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Rasmini, salah satu korban selamat dari longsor Pekalongan telah berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu Ibu. Amin. Assalamualaikum. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dengan kasus kematian pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan tewas mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons soal dugaan pelanggaran pidana dalam pembangunan pagar laut ilegal bersertifikat di Tangerang, Banten.